Waalaikumsalam. Halo everyone, welcome to CCS, Cakap-Cakap Sejarah. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Salma Adinda. Kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin melalui peristiwa KA, GNB, ASEAN, dan juga pengiriman pasukan Garuda. Tentu saja, kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Eki, ada Fajar, dan juga ada bersama. Nah, kalian apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Rosnya di mana nih? Oh, alhamdulillah dong, baik juga. Semoga penontonnya baik juga. Amin. Tetap semangat guys. Oke guys, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, kali ini kita akan membahas tentang Perang Dingin. Nah, kalian tahu nggak sih Perang Dingin itu apa? Perang Dingin itu bukan perang yang dilakukan di Kutub Utara ya guys. Jadi perang seperti apa itu? Oh, Perang Dingin itu merupakan suatu sebutan bagi periode ketegangan politik dan militer antara dunia barat dan dunia komunis, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, dalam Perang Dingin ini kan terjadi beberapa peristiwa. Salah satu itu ada peristiwa KA. Eki, kira-kira kamu tahu nggak sih KA itu apa? KA itu merupakan sebutin kepanjangannya dulu. Nah, KA itu merupakan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April di Bandung, Indonesia. Tentu saja di gedung mana sih itu tadi? Di Gedung Merdeka. Nah, latar belakang diselenggarakannya KA adalah kesamaan nasib. Jadi ya anggotanya itu negara-negara yang baru merdeka dan masih miskin ya, tentu aja kan habis dijajah berapa lama gitu, nggak mungkin masih ada sisa terbelakang gitulah. Nah, selain itu banyak juga masyarakat yang masih mengalami kemiskinan dan keterbelakangan akibat dari penjajahan dan peperangan. KA itu penting banget loh bagi negara-negara miskin dan berkembang. KA itu berarti menghentikan eksploitasi ekonomi dan membebaskan masyarakat dan anggota-anggotanya dari kemiskinan dan kesengsaraan. Karena banyak juga orang yang terpelajar masih tinggal di negara tersebut, jadi mereka kepikiran buat mengadakan KA. Tokoh-tokohnya ada 5 dari 5 negara ya, yaitu ada Jawaharlal Nehru dari India, terus ada Soekarno dari Indonesia, ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir, ada Kwame Nkrumah dari Ghana, ini negara Afrika ya guys ya, dan ada Muhammad Ali dari Pakistan. Mereka sepakat untuk melaksanakan sebuah pertemuan yang membicarakan tentang masa depan dan kepentingan negara-negara di Asia dan di Afrika. Kelima negara ini kemudian disebut sebagai pelopor KA ya guys ya. Udah sebutin belum sih tadi negaranya? Belum ya? Ulang ya. Ada Jawaharlal Nehru dari India, ada Soekarno dari Indonesia, ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir, ada Kwame Nkrumah dari Ghana, dan kemudian ada Muhammad Ali dari Pakistan. Tujuan KA ada 3, yaitu mewujudkan perdamaian dunia, memperkuat solidaritas dan kerjasama Asia Afrika, dan memperjuangkan nasib negara-negara di Asia dan di Afrika. Oke, perannya sendiri KA dalam Perang Dingin itu apa sih? Peran KA itu untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, jadi kan setelah diadakannya KA itu perseteruan antara RRC dan Amerika deh tadi kayaknya. Nah, itu mulai meredup. Nah, Oke, dari tujuan tadi, kira-kira ada nggak sih keuntungan Indonesia itu mengikuti KA? ada dong. Yang pertama, menaikkan citra Indonesia. Kemudian memperbanyak sekutu Indonesia, jadi Indonesia nggak bisa disemena-menain lagi, nggak bisa dikuasai lagi karena udah membela. Terus dampak yang kerugiannya, dampak negatifnya. Ya. Dampak negatif itu jadi Indonesia jadi punya banyak tekanan dari negara maju yang nggak rela gitu negara jajahannya dilepas gitu aja, terus mereka jadi merdeka. Ntar kan mereka rugi, jadi mereka nggak mau, mereka nolak gitu. Oke. Oh, seperti itu. Oke, dari penjelasannya yang tadi,
Berarti sekarang Apa sudah- dulu? Masa bahas KA nggak bahas hasilnya? Oke, hasilnya. Oke, udah masuk ke hasil lagi. Oke. Parah sih. Nah, Siapa nih? sorry ya ada trouble di kameranya. Nah, lanjut. Oke, tadi kita masih membahas tentang GNB. Peran GNB sendiri dalam Perang Dingin itu seperti apa? Yaitu Presiden Soeharto menjadi salah satu pemimpin yang mendirikan GNB. Lalu Soeharto atau Soekarno? Soekarno, maaf ya. Ya Allah. Apa-apa santai. Lalu Indonesia ikut serta memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani deklarasi Beograd. Lalu Indonesia menjadi tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT pada tahun 1992. Lalu Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991 yang diketuai oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Lalu Indonesia juga berperan penting dalam memerdekakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Oke, terima kasih untuk Fajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa ASEAN. Nah, ASEAN sendiri kepanjangannya apa sih? Ada yang tahu nggak nih kepanjangan dari ASEAN? ASEAN itu setahu aku Asia Southeast Nation. Nah, Benar sekali. Oke, di sini gue mau jelaskan nih latar belakangnya dulu ya, latar belakang ASEAN. Jadi latar belakang ASEAN itu pada pembentukan ASEAN di era 1960-an di dunia dihadapkan pada situasi konflik yang rawan. Oke. Yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara yang besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Nah, untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, sejahtera, itu mereka mendirikan organisasi yaitu ASEAN. ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, disitulah latar belakang ASEAN. Nah, sekarang mau lanjut gimana nih? Oke, sekarang mungkin kita lanjut ke perannya dulu kali ya. Peran ASEAN itu. Oke. Peran Nah, Indonesia di dalam ASEAN. Oke. Nah, sebelum aku menjelaskan, maaf nih, sebelum gue mau menjelaskan perannya nih, gue mau menjelaskan pengertian ASEAN dulu ya. Jadi pengertian ASEAN itu adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi di setiap negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Nah. jadi ASEAN berdirinya di Bangkok ya. Iya, di Bangkok, Bangkok. Thailand. Iya. Oke, jadi perannya itu banyak ya. Jadi Indonesia tuh termasuk dalam pendirian ASEAN. Itu salah satu perannya, dan peran yang lainnya adalah organisasi ASEAN ini merupakan organisasi ASEAN ini mewujudkan sebuah perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya aja Indonesia di situ mewujudkan perdamaian antara konflik di negara Kamboja dan Vietnam. Nah, di waktu itu Indonesia di pertengahannya itu mewujudkan perdamaian antara konflik antara konflik Kamboja dan Vietnam. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, mau nanya dong, apa sih peran langsung ASEAN terhadap itu perang dingin? Ada nggak? Oh, tentu saja ada. Ya, bisa. Nih, apa peran Indonesia di ASEAN pada masa perang dingin? Yang pertama itu Indonesia sudah 3 kali menjabat sebagai ketua, yakni pada tahun 1976, 2003, dan 2021. Ada lagi loh guys, yaitu penyelenggara konferensi tingkat tinggi KTT pertama adalah Indonesia setelah deklarasi Bangkok. Para pendiri sepakat untuk menyelenggarakan KTT. Indonesia terpilih menjadi
tuan rumah penyelenggaraan KTT yang pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali. Oke, mungkin dari yang mereka tanya pasti ada yang kurang dong. Nah, kan saya belum menyebutkan negara-negara di ASEAN. Tadi kan saya menyebutkan salah satu pendiri ASEAN kan ada di negara Indonesia. Nah, rupanya pendirinya itu nggak hanya di Indonesia aja loh, tuh organisasi ASEAN, melainkan ada negara-negara lain yang mendirikan organisasi ASEAN. Yang pertama itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Thailand, dan kelima ada termasuk Indonesia juga. Nah, itu untuk pendirian untuk di awal organisasi ASEAN. Nah, untuk di organisasi ASEAN sekarang ini atau pada saat ini itu sudah bertambah loh guys. Udah menjadi Makanya jadi berapa tuh? Oh, pasti jadi banyak dong ya. Iya. Karena sekarang zaman sudah semakin canggih. Nah, di zaman sekarang ini di organisasi ASEAN tuh sudah bertambah 10 negara loh. Oh, jadi Kalian udah pada 15. Hah? Ada 15 dong? Tidak, cuma bertambah 5. Oh, jadi 10 ya. sip. Iya. Kalian tahu nggak 5 negara itu yang belum gue Pasti salah sebutin? satunya Burma. Apa sih? Brunei Darussalam sama Myanmar. Myanmar ya. Oke, betul. Terus siapa lagi tiganya? Nah, tiganya itu ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, Nah, ada. oke. Oke, cuman 3 itu aja. Oke, mungkin sampai di situ aja untuk ASEAN. Mungkin masih ada lagi untuk ASEAN. Oke. Tujuan Iya, tujuannya dari sekian banyaknya peran nggak mungkin dong nggak ada tujuannya. ya, yoi. Masa pemeran figuran doang. Yoi. Kasihan dong. Oke, ada yang mau tanya tujuan ASEAN? Boleh? Boleh. Jelasin dong Bang Sama. Tujuannya Nah, dari sekian gua bilang tentang ASEAN tadi kan gua ketinggalan tuh untuk menjelaskan tujuannya. Nah, gue sekarang mau jelaskan tujuan ASEAN nih. Nah, salah satu tujuan ASEAN yaitu memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Nah, sip. Itu aja. dari sekian gue jelasin nih, udah paham belum tentang ASEAN? Udah dong. Udah dong ya. Terus sekarang kita kemana nih? Nah, Balik ke oke. kembali kita ke hostnya dulu. Oke, dari 3 peristiwa tadi masih ada guys satu peristiwa lagi yang akan kita bahas yaitu pengiriman pasukan Garuda. Pengiriman pasukan Kayaknya Garuda asing ini banget deh. Coba jelasin. ini sini Nah, aja. apa sih pengiriman pasukan Garuda itu? Pengiriman pasukan Garuda adalah misi ya guys, misi dari pasukan Garuda. Misi itu merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia, misi Garuda ini melibatkan tentara negara Indonesia atau TNI dan polisi sebagai anggotanya yang diberi nama kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Tujuannya sendiri dari pasukan ini adalah untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Oke, Terus perannya tuh gimana? perang itu. peran Indonesia dalam misi Garuda ini dilakukan untuk menjaga perdamaian berbagai tempat di dunia atas nama organisasi PBB. Indonesia mulai berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini sejak tahun 1957. Ternyata saat ini Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Terdapat lebih dari 27 kontingen pasukan yang terbentuk beserta kontingen pasukan hingga hari ini. Wah, keren banget kan guys? Banyak banget Keren 27. banget. Oke, kita Lanjut. Lanjut dulu masa cuma gitu doang. Nah, Terlalu sih. skip. Pai, pause dulu, Pai. Dan nanya nih. Pause ya. Nah, terus ngapain sih Indonesia ngikut misi mau membentuk misi, sorry. Ngapain sih Indonesia mau membentuk misinya? Apa dia cuma nganggur doang di PBB? Enggak pasti kan? Enggak dong, itu saya pembentukan pasukan Garuda pada awalnya terjadi saat adanya konflik di Timur Tengah. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melakukan serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, karena Indonesia merasa punya hutang budi terhadap Mesir, akhirnya Indonesia pun membantu dengan cara mendukung PBB untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan membantu
meredakan krisis yang terjadi di sana. Indonesia nggak ini- lupa diri ya guys. Iya dong, karena Jangan Indonesia lupa ini budi. adalah negara yang tidak lupa untuk membalas budi ya guys pasti. Nggak Kalian kayak juga dia, harus nggak gitu kayak ya. dia. NKRI ya. hidup mati. Nah, Nggak lanjut. kayak dia. Nah, hal itu sendiri dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih Indonesia kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Oke guys, segitu dulu kayaknya pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. sama-sama. Ya, sama. Jika kami banyak salah, kami mohon maaf. Maksudnya pelit nggak mau beliin makanan. Oke guys, gimana tadi Oke, guys guys. untuk kalian dengar dari kami? Semoga kalian suka. Iya, Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa berguna untuk kalian, bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Amin. Iya. Dan semoga kami tidak membosankan ya guys. Iya. Kayaknya kami bosanin banget. Karena di podcast kali ini tuh judulnya saya ngeselin banget karena judulnya tuh udah bagus. Tuh Oke, bagus ini. dan sejujurnya juga ini tuh podcast pertama kami, jadi Iya. Jadi kami- maklumin jika kami masih banyak bagus. kesalahan. Tiga sampai. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. CCS.